Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mana kita akan kembali melihat kelanjutan tentang tata cara sholat. Silahkan dibuka di hadis nomor 340 halaman 118. Sekarang tentang cara mengucapkan salam. Wa an Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu qala Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salam ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti salam tadi, semoga salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah dan berkahnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Juga ada hadis 341. Wa an Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu qala Sholaitu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadisnya sama, nomornya beda. Aku pernah sholat bersama Nabi SAW. Beliau salam ke sebelah kanan dan kiri. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya semoga salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah dan berkahnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih. Jadi hadis 340 dan 341 itu sama. Nah, sekarang kita periksa dulu hadis ini. Hadis ini riwayat Abu Daud, namun di naskah asli berbeda dengan yang ada di Bulughul Maram di beberapa cetakan. Yang tepat di cetakan asli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Jadi berikan catatan tambahan di situ. Salam ke kiri atau salam kedua yang tepat tidak pakai wabarakatuh. Cetakan yang tepat ya. Salam kedua yaitu ke kiri tidak pakai wabarakatuh. Jadi kalau mau salam cuma ke kanan saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi cuma perbedaan naskah. Lalu sebagian ulama mengkritisi hadis ini dengan katakan wabarakatuh tidak ada pada salam ke kanan dan ke kiri. Namun yang tepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya ada di ucapan ke kanan, sedangkan ke kiri tadi seperti keterangan tidak ada.
Nah, sekarang faedah langsung kita ambil dari hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam itu 2 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan salam 2 kali. Yaitu salam ke kanan dan salam ke kiri. Yaitu salam ke kanan dan salam ke kiri. Dan ini ada keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan wa hadza marwiyun an jama'atin minas sahabati wa tabi'ina kama dzakara dzalika Ibnul Mundzir wa huwa qaulu Ibnul Mubaraki wa huwa qaulu Ibnul Mubaraki wal Imami Ahmad wa Ishaq. Kalau lihat dari riwayat itu ada sekelompok sahabat dan tabi'in meriwayatkan 2 salam ini kanan ke kiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Mundzir dan juga perkataan dari Ibnul Mubarak dan Imam Ahmad serta Ishaq. Bahkan salam kanan dan ke kiri ini salam yang mutawatir. Ya, salam yang mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang. Terus faedah yang kedua, salam pertama termasuk rukun. Salam kedua termasuk sunnah sholat. Saya ulang, salam pertama termasuk rukun sholat. Sedangkan salam kedua termasuk sunnah sholat. Jadi kalau sudah dapati salam pertama berarti sudah terpenuhi rukun. Seandainya dia kentut setelah salam pertama, mau salam kedua kentutnya, maka sholatnya sah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Ucapan salam dalam sholat yang paling ringkas adalah Assalamualaikum. Ucapan salam dalam sholat yang paling ringkas adalah Assalamualaikum. Ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama ya. Nah sekarang tentang tambahan wa barakatuh tadi. Dicatat lagi. Masih boleh menambah sampai wa barakatuh. Masih boleh menambah sampai wa barakatuh untuk salam ke kanan maupun ke kiri. Untuk salam ke kanan maupun ke kiri. Ya, sebagaimana pembahasan dari Ibnu Hajar di sini. Jadi mau salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Salam ke kiri juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Nah, terus kita lihat hadis yang berikutnya, hadis saking Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis 342. Wa anil Mughirati bin Syu'bah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa anil Mughirati bin Syu'bata,
Itu diganti bukan syu'batin, bukan kasratain, namun cuma fathah tanpa tanwin. Wa anil Mughirati bin Syu'bata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin kulli salati maktubatin kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW pada setiap sholat, yaitu setiap sholat fardu, selalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Artinya tidak ada Rabb selain Allah yang Esa. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan segala puji. Dan Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada orang yang kuasa menolak terhadap apa yang Engkau berikan, dan tiada orang yang kuasa memberi terhadap apa yang Engkau cegah, dan tiada bermanfaat segala keagungan, karena keagungan itu hanyalah dari Engkau. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita lihat faedah saking hadis. Di dalam hadis yang pertama disebut dubur sholat. Nah, apa itu arti dubur sholat? Dubur sholat artinya yuradu bihi akhiru juz'in minas sholah, bagian akhir sholat. Dubur sholat artinya bagian akhir sholat. Atau keadaan setelah sholat. Berarti dubur sholat ada dua macam berarti. Yang pertama dubur sholat itu sebelum salam di akhir sholat. Yang kedua ba'da salam. Diulang. Berarti dubur sholat itu ada dua maksud. Yang pertama sebelum salam. Yang kedua setelah salam. Jadi ada dua maksudnya. Yang pertama sebelum salam berarti masih sholat kita. Mau tahiyat ini, sudah tahiyat. Mau salam. Bisa juga dubur sholat sini maksudnya adalah ba'da salam. Nah, sekarang pembahasan hadis ini tadi nih. Kalau khusus hadis ini karena bacaannya zikir, maka zikir itu biasanya ba'da salam. Maka berikan keterangan, kalau zikir biasanya ba'da salam. Sedangkan doa di akhir sholat sebelum salam. Ini kaitannya dengan dubur sholat ya. Kalau zikir seperti yang kita bahas di hadisnya ini, itu ba'da sholat. Berarti setelah salam. Kalau doa di akhir sholat sebelum salam.
Saya ulang, tadi dubur kan ada dua, dubur sholat. Ya, dubur sholat ada dua, Nji. Dubur sholat pengertian pertama, sebelum salam. Dubur sholat pengertian kedua, ba'da salam. Sedangkan kita dalam sholat itu ada zikir, ada doa. Ketika kita sholat itu ada zikir, ada doa. Zikir itu letaknya sesudah salam. Doa kalau untuk dubur sholat sebelum salam, di akhir sholat sebelum salam. Berarti untuk hadis yang kita bahas, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Sebelum salam apa sudah salam? Sesudah salam. Karena bagian dari apa? Zikir. Kalau bacaan astagfirullah, astagfirullah sesudah salam. Karena bagian dari zikir. Kalau Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrom sebelum salam. Gitu. Nah sekarang kita lihat arti dari kalimat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, Allah memiliki kerajaan. Nah, pengertian di sini Allah memiliki kerajaan itu artinya apa? Allah satu-satunya yang maha merajai segala sesuatu. Allah memiliki kerajaan ya, maksudnya Allah satu-satunya yang merajai segala sesuatu. Dah, terus sekarang walahul hamdu. Walahul hamdu. Bagi Allah segala puji berarti. Maksudnya apa? Allah memiliki sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat yang sempurna sehingga dicintai dan diagungkan. Sehingga dicintai dan diagungkan. Sudah? Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau wa huwa ala kulli syai'in qadir itu di dalam terjemahan disebut dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya di sini adalah dzu qudratin kamilatin la ya'tariha ajzun. Allah punya kemampuan yang sempurna. Tidak ada kelemahan. Allah punya kemampuan yang sempurna, tidak ada kelemahan. Kalau manusia satu waktu kuat, setelah itu lemas. Habis tidur semangat dia, fresh. Iya toh? Terus habis sarapan pagi lemas meneh. Ngantuk. Aktivitas pergi ngarit, mulai sayah meneh. Allah dzu qudratin kamilatin la ya'tariha ajzun. Allah punya kemampuan sempurna, tidak ada sifat lemah sama sekali. Lemah, ngantuk, malas itu enggak ada bagi Allah. Kalau manusia lemah, ngantuk, malas, capek, kurang semangat, nah itu.
Terus tadi ada Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri. Berarti kalau Allah takdirkan, ini artinya ya, Allah takdirkan kita dapat rizki, dapat sesuatu, tidak ada yang bisa cegah. Iki wis jatane iki. Rizkinya ini sudah ada jatah ini. Ada yang ngalah-halangi jenengan untuk dapat itu, tetap dapat. Karena Allah sudah takdirkan. Sebaliknya tadi wala mu'tiya lima mana'ata, tidak ada yang dapat memberi apa yang kau cegah. Allah takdirkan itu tidak diberi, walaupun usaha keras apapun, kerja banting tulang dari pagi sampai pagi lagi, tetap gak dapat. Sudah jadi takdirnya. Nah, sekarang kita lihat faedah hadisnya ada lagi di sini. Selain itu, hadis tadi dibaca ba'da sholat dan cukup dibaca 1 kali. Karena tidak disebutkan 3 ya. Kalau sebutkan 3 riwayatnya lemah. Bacaan tadi dibaca ba'da sholat sebanyak 1 kali. Nanti ada yang mirip dengan bacaan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Terus faedah yang lainnya lagi. Faedah yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bagian akhir itu penting. Bagian akhir itu penting. Ya kan tadi kita sebut dubur nggih. Bagian akhir itu super penting. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Amal itu dilihat dari akhirnya. Makanya biasanya ending sesuatu, akhir sesuatu. Nah, itu tempat bagus untuk zikir, untuk doa. Bagian akhirnya itu. Mau salam, astagfirullah, astagfirullah. Setelah salam, astagfirullahnya situ lebih bagus. Kemudian contoh lagi akhir sesuatu. Nah, hari Jumat itu ada sebagian ulama memilih pendapat ba'da asar menjelang maghrib itu waktu terkabulnya doa. Juga sepertiga malam terakhir, bukan sepertiga malam pertama. Berarti juga waktu akhir. Terus faedah yang lainnya lagi. Bacaan tadi dibaca untuk sholat wajib. Bacaan tadi dibaca untuk sholat wajib. Bukan untuk sholat sunnah. Saya ulang, bacaan tadi dibaca untuk sholat apa? Wajib. Bukan untuk sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, bacaan zikirnya tidak diatur. Kecuali kalau ada dalil. Ya, sholat sunnah tidak diatur. Bar sholat rawatib
Zikirnya apa Ustadz? Tidak diatur, terserah. Setelah tahiyatul masjid, bersolat tahiyatul masjid, zikirnya apa? Terserah. Kecuali kalau ada dalil yang mengaturnya. Misalnya solat witir, baru witir baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Berduha Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Bersolat istikharah ada doanya. Jadi kalau diatur baru nanti kita pakai itu aturan tadi. Kalau nggak diatur berarti bebas. Kalau ini tadi bacaan ini khusus untuk zikir solat wajib. Ba'da solat wajib. Terus kita lihat lagi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ia katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna duburas shalah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an auradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatin dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat selalu memohon perlindungan dengan doa-doa berikut. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Apa kikir? Pelit. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan. Minal jubni, ketakutan. Terus aku meminta perlindungan kepadamu dari kepikunan. Apa pikun? Wes tua, pikun. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Terus dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, itu doa. Tadi disebutkan Rasulullah SAW setiap selesai sholat. Berarti dubur sholat nggih? Ba'da sholat apa? Ba'da salam apa sebelum salam? Ini bahasan ini 343 ini hadisnya. Sebelum salam. Nah, berikan catatan di situ. Ini doa ketika dubur sholat. Dubur sholatnya sebelum salam. Nah sekarang kita lihat Rasul SAW meminta perlindungan dari beberapa hal di sini. Tadi pelit, ketakutan, kepikunan, fitnah dunia, siksa kubur. 5. Rasul minta perlindungan dari 5 hal. Kita rinci 5 hal ini. 1. Beliau minta perlindungan dari sifat pelit. Apa di sini maksudnya bakhil atau pelit? Secara singkat itu man'ul wajib. Enggan mengeluarkan harta yang wajib. Enggan mengeluarkan harta yang wajib. Namanya apa? Pelit, bakhil.
Lawannya apa? Al-jud, dermawan. Padahal mampu loh di sini dia, namun enggan mengeluarkan yang wajib. Apa wajib apa coba? Harta yang wajib dikeluarkan apa? Bentuk apa ini? Nafkah dulu. Urung zakat, nafkah sih. Nafkah untuk siapa? Keluarga. Siapa keluarganya? Anak. Terus istri siapa? Istri sendiri. Istri orang lain golek-golek masalah. Lagi golek rondo meneh engko. Nafkah dulu. Setelah itu apa kalau nafkah sudah? Yang wajib lagi zakat. Ya, yang kedua zakat. Kalau sudah selesai zakat baru ada sisa. Untuk apa? Shadaqah sunnah. Itu pertama tadi ya, minta perlindungan dari sifat pelit. Terus yang kedua dari jubni. Tadi diterjemahkan apa? Ketakutan. Pengertian jubni sekarang, pengertian jubni. Enggan atau lemahnya hati dalam melakukan ketaatan. Enggan atau lemahnya hati untuk melakukan ketaatan yang mulia. Sini sebut ketaatan yang mulia. Contoh, enggan berjihad. Contoh, enggan amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh pertama tadi ya, enggan apa? Berjihad. Yang kedua enggan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah sekarang kaitannya bakhil dan jubn. Bakhil tadi yang kita sebut pertama pelit ya. Pelit dengan jubni. Ini punya terkait di sini ada hubungannya. Kalau bakhil itu pelit dalam harta. Jadi hartanya nggak mau keluarin. Terus yang kedua jubni itu pelit untuk anggota badannya. Anggota badannya malas gerak. Bukan karena lemu, bukan. Yo pokoknya malas. Berarti ada hubungan kan? Kalau bakhil atau pelit tadi kaitannya dengan apa? Harta. Kalau jubni anggota badannya. Kalau dua-duanya ada terkumpul dua-duanya, wah itu jelas itu sudah medit, tambah lagi males banget. Sudah terkumpul dua keburukan langsung itu. Anggota badannya malas gerak, tambah lagi punya harta namun pelit. Udah double di situ. Makanya Nabi SAW merangkaikan dua ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Nah itu dirangkai itu jadi satu. Biar nanti malasnya nggak mau keluarkan harta itu jadi teratasi. Jadi rajin mengeluarkan harta dengan untuk jalan-jalan kebaikan. Kemudian jubni juga biar tidak malas dengan anggota badannya tersebut. Terus beliau minta perlindungan untuk yang ketiga. Apa itu ketiga? Kalau di sini diterjemahkan kepikunan, namun kalau diterjemahkan ini secara letterlek atau tekstual dari bahasan itu minta perlindungan dari
keadaan jelek di waktu tua. Keadaan jelek di waktu tua. Yaitu kata para ulama, keadaan jelek di waktu tua bentuknya adalah pikun. Juga keadaannya jadi lemah seperti bocah. Pikun dan keadaannya jadi lemah seperti bocah. Nah, coba lihat. Kalau keadaan kita hidup itu, grafiknya gini nih. Ini bocah. Ya toh? Mesti nanti dibantu oleh ibunya. Ngomong terus. Terus nanti kalau dia sudah tambah besar balik. Ya kan, bisa mandiri nggih. Ya, terus dewasa. Nah, terus grafiknya turun lagi. Turun lagi seperti apa? Bocah di awal. Ya kadang yang melebihi, mudah-mudahan ora. Ini lihat ya. Pertama kan bocah dulu toh, rendah. Terus naik. Grafiknya naik. Wah, kuat. Wah, terus anjlok. Set. Kembali lagi seperti keadaan awal. Itulah yang disebut dalam surat At-Tin. Ya, kembali seperti keadaan awal tadi. Itu yang disebut dalam surat At-Tin. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia keadaan sempurna. Nah, itu tadi. Naik. Grafiknya tinggi toh? Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia lagi ke keadaan rendah. Rendah seperti pertama. Seperti bocah. Maka maksud dua ini apa? Biar keadaan yang ini pas tua nggak seperti lagi keadaan yang pertama. Maka lanjutan ayatnya apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya tidak putus-putusnya. Biar pahalanya tidak putus-putusnya. Nah, ada tadi amal soleh nanti sampai akhir usia. Ada yang ketika sampai akhir usia fit, kuat, ibadah terus, bisa jalan. Pikirannya juga masih cerdas. Masih ngomongnya banyak juga, sama. Ada itu orangnya. Ya ada. Ya alhamdulillah. Makanya ada yang mau. Terus sekarang sudah keberapa tadi? 3 ya, tadi bakhil, jubuni, terus arzalil umur ya, keadaan tua yang jelek. Terus yang keempat sekarang, minta perlindungan dari fitnah dunia. Apa maksudnya fitnah dunia? Yaitu semangat kumpulkan dan cari dunia hingga lalai dari kewajiban. Semangat apa tadi? Semangat kumpulkan dan cari dunia hingga lalai dari kewajiban. Salatnya jadi lalai, cuma mikir ngarit saja. Kewajiban ke masjid jadi lalai, cuma mikir tidur saja. Yang PR besar itu kalau DS itu PR besar untuk para supir ini. Malam Kemis itu. Kalau malam Sabtu. Supir yang lurus cuma itu aja itu. Gue loh. Itu aja yang lurus itu. Liane yo kasus kabeh. Iya dah. Kayaknya itu ada yang usulin itu, Pak Ustadz, mbok dibuat kajian khusus para supir gue loh. Terus dikasih santunan. Iya dah. Buatnya di kota, jangan di sini.
Kalau di sini nanti dia tahu. Iya, didata. Terus kasih undangan. Nyata bagus tak? Iya. Terus kasih santunan, koko, duit, nah, kui, sogok se. Apa lengkap itu para supir kui lengkap, apanya saja maksiatnya ada aja, coba lihat. Minum, judine ono, rokoke ono. Apa nih Pak? Selingkuh, ono. Lengkap ini. Ora salat meneh. Wis lengkap. Gur teko ngaji ora rungu, gur cerita gederan terus. Iya nah? Betul nggak yang saya bilang ini? PR itu. Kan yang buru-buru bangunan kan sudah ini buru-buru bangunan. Kui wes. Yang kurang supir. Itu Pak Parjo, betul nggak? Iya. Setuju nggak ada kajiannya itu? Yang bagus itu sopir pribadi. Apalagi yang disupiri ya. Nah, jadi tadi fitnah dunia ya. Fitnah dunia itu apa? Kumpulkan dan cari dunia sampai lalai dari kewajiban. Terus yang terakhir apa? Minta perlindungan dari apa itu? Dari siksa kubur. Siksa kubur sudah pernah kita bahas ketika bahas meminta perlindungan dari 4 hal. Ya, siksa kubur nanti min adzabil qabri, bisa jadi sebelumnya sampai nanti dalam kubur ketika ditanya oleh para malaikat, ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Wallahu a'lam bishawab. Selesai sampai hadis berapa tadi? 343. Besok 344. Nah, besok ini kayaknya kosong, saya jagung Jakarta. Terus tanggal 14 nanti ada kajian akbar Ji. Itu waktunya belum pasti malam maupun pagi. Yang jelas nanti hari itu saya buat daurah. Itu 1 hari. Nanti baru diselingi kajian akbar, nanti masih tunggu waktunya. Akan dibahas hadis arba'in. Pembacaan cepat 42 hadis dan faedah singkat. Faedah singkat dari hadis arba'in 42 hadis. Nanti semua boleh ikut. Saya nggak umumin besar-besaran nanti terlalu banyak. Tapi harus daftar. Kalau orang Gunung Kidul datang saja. Paling cuma sekitar 150 paling orang Gunung Kidul. Tanggal 14 nanti pengumumannya nyusul. Nanti daurah besarnya tanggal 23. 22 sunatan masal toh. Terus tanggal 23 baru daurah sampai tanggal 26. Terus tanggal 22 itu sunatan masal sama acara peresmian masjid nanti di lapangan. Nanti takmir-takmir kita undang. Termasuk juga untuk pejabat. Sunatan masal nanti tolong bapak-bapak data anak-anak yang mau daftar Ji. Nanti gratis. Plus yang dewasa yang belum pernah ikut sunat. Nanti juga di data. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam, dalam latihan terakhir, berarti di situ ada kata sholat sendiri. Dalam sholat orang itu boleh lama. Boleh lama, terserah Pak Parjo. Kalau sholat wajib nanti manut imam. Iya tak? Imamnya sudah bangkit, imamnya sudah salam, yuk salam. Nggak boleh jenengan lama-lamain. Aneh-aneh itu, nggak boleh.
Iya. Kemudian yang kedua, kita masih belum yakin dan andai kata kita sholat berjamaah, apakah kita senantiasa menyimak seorang imam membaca Al-Fatihah ataupun kita seorang imam kita setelah membaca amin baru kita mengikuti ataupun membaca Al-Fatihah? Cukup bacaan imam jadi bacaan untuk makmum, kecuali untuk sholat sir, zuhur, ngasar, itu baru baca sendiri-sendiri, atau di rakaat ketiga atau rakaat keempat ketika bacanya sir baru baca. Artinya cukup seorang imam membaca keras itu sudah cukup bagi makmum. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan salam tadi. Seumpama makmum masbuk itu kelupaan ikut salam sama imam, itu artinya sholat makmum masbuk itu batal atau bisa diulangi? Terima kasih. Jadi imamnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lali itu berarti ikut bareng. Nah setelah itu dia tambah rakaat yang kurang. Baru kemudian sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam saja. Lali, sujud sahwi. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan itu bacaan Al-Fatihah saja imam belum kayaknya tidak benar. Apakah kita harus membaca sendiri? Yang kedua, jangankan kita itu untuk doa di waktu duduk sholat, jangan dia itu belum sampai kita membaca bacaan sholat saja selesai itu sudah salam, itu bagaimana? Ya sudah manut sama imam kalau yang kedua. Kalau yang pertama, apa tadi yang pertama? Bacaan Al-Fatihah imam saja belum benar, ganti imamnya. Susah. Ya sudah sholat bareng dia, namun nanti baca sendiri saja. Gitu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Sudar ini orang mangkat ya? Apa hujan saat ini? Hah? Gerimis. Ada lagi ya? Doa iftitah sunnah sholat. Doa iftitahnya sunnah, Al-Fatihah ini wajib. Misalnya enggak sempat baca iftitah karena imam sudah mulai baca Al-Fatihah, sudah langsung ikuti imam baca Al-Fatihah. Dengarkan. Kemudian rakaat kedua ketiga itu makmum itu dalam membaca Al-Fatihah itu wajib atau sunat? Rakaat pertama rukun sholat, rakaat kedua rukun sholat, rakaat ketiga rukun sholat, rakaat empat juga. Namun kalau rakaat pertama, rakaat kedua dengar imam berarti cuma dengarkan saja. Kalau rakaat ketiga keempat tidak dengarkan imam baca Al-Fatihah berarti baca sendiri. Termasuk wajib. Nggih. Kalau 3 dan 4. Kalau rakaat pertama, rakaat kedua cuma dengarkan imam. Terus ada lagi. Gak ada? Pak Parjo? Sampun? Ya baik, itu saja untuk pengawasan kita pagi ini. Insya Allah kita ketemu lagi. Nanti ada daurah akan diumumkan. Kalau pekan depan kosong dulu. Nanti pengumuman selanjutnya nanti pas malam Kamis. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.